Sampurasun saya. Saya datang di acara Garden to the Table Workshop. Senang banget rasanya melihat antusiasme teman-teman di sini. Boleh Workshop Garden to Table ini merupakan bagian dari kampanye Plan Forward yang merupakan kampanye tahunan yang diselenggarakan oleh CCM SCP Asia Animal Cruelty gitu. Jadi ini kita pengen mengintegrasikan apa yang bisa kita pelajari di sini di Kebun Hanif gitu ke value-value-nya Green Narration Foundation juga. Kebun Hanif ya, Kebun Hanif ataupun ini secara umum tempat ini namanya Darul Hanif sebenarnya. Jadi Darul ini adalah rumah, Hanif ini adalah jalan yang lurus atau jalan kebaikan. Jadi harapannya rumah ini menjadi ruang untuk siapapun yang ingin belajar, yang ingin ingin berkehidupan gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana cara kita merespon terhadap lingkungan sekitar kita. Karena itu sambutan dan terima kasih atas ini teman-teman. Nanti tidak hanya sekarang ya, nanti kalau ada waktu main aja ke sini diskusi ngobrol dengan Mas Fikri macam mudah-mudahan ya, mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang mau maksudnya apa sih dari video? Kayak karena pengennya instan, pengennya cepet hasil yang kayak langsung kelihatan segala macam, jadi pakai misal pupuk yang banyak zat-zat kimia yang merusak tanaman. Padahal kalau dirawat tuh bisa terus-terusan dia beregenerasi kan, tapi dari ada hal-hal yang bukan unsur alaminya dia, dan justru itu malah merusak gitu. Jadi yang memang menyebutkan, mungkin nanti ada di slide-nya, menyebutkan bahwasanya komponen penyusun tubuh manusia itu sangat sama, literally sama dengan unsur hara yang ada di dalam tanah, ya. Dan unsur hara di dalam tanah itu terjadi akibat proses di dalam soil food web atau jejaring rantai makanan di dalam tanah, yang mana di situ ada kehidupan. Ya. Itu seperti kita hanya menjadikan tanah itu adalah sebagai benda mati yang kita eksploitasi secara berlebihan, gitu ya. Jadi kalau ada salah satu suku adat ya di desa Ciptagelar, Kasupuan Ciptagelar, sekarang menjadi Cipta Rasa di daerah Sukabumi, bilang bahwasanya tanah itu seperti ibu kita. Ya, tanah itu seperti ibu kita, gitu ya. Ketika ibu kita dipaksa untuk melahirkan secara terus-menerus kan juga tidak baik, gitu. Bagaimana tanah juga sama, gitu ya. Ketika tanah itu terus-terusan dieksploitasi, tanah itu terus-terusan dirusak, gitu, diperas, gitu. Ya maka tanah lama-lama akan mati, gitu ya. Nah, di sini tadi ada yang bilang misalnya, oh ini semuanya hijau semua, sayuran-sayuran semua. Teman-teman kan makan daging juga misalnya. Daging juga kan asalnya dari mana? Hewan yang memakan tumbuhan, serangga. Itu dari mana asalnya? Dari tanah, gitu ya. Nah, sehingga sumber makanan kita berasal dari tanah, ya. Karena terjadi proses deforestasi yang berlebihan, gitu ya, untuk misalnya membuka satu lahan sawit, misalnya membuka satu lahan perkebunan apapun misalnya, ya. Jadi ini yang menyebabkan salah satunya juga berkontribusi terhadap tadi teman-teman lihat ayam ya, sama kambing dan kawan-kawan ya, dan bebek dan sebagainya. Ketika dikelola secara industri yang berlebihan, gitu ya, yang mereka itu ibaratnya tidak dibiarkan punya ruang gerak. Mereka dipaksa untuk untuk hidup dalam ruang yang begitu sempit, gitu. Sebetulnya mereka punya
mereka itu punya fitrah atau punya nature-nya itu, mereka itu adalah hewan yang bergerak gitu, yang perlu punya ruang gerak gitu. Nah, sehingga akhirnya kan mereka tidak bisa bergerak, yang akhirnya mereka lumpuh, sakit, yang akhirnya harus dikasih antibiotik gitu ya. Belum lagi sumber makanannya yang istilahnya sintetik dan sebagainya gitu, yang akhirnya bisa berdampak lagi kepada lingkungan dan juga diri kita pastinya. Itu beberapa waktu belakangan atau mungkin saat ini ya, cabai itu harganya naik gitu ya, dan malah kita diminta jangan makan cabai katanya gitu. Ya. Karena yang melihat tanaman-tanaman ini ya cuma sebagai uang gitu, padahal sumber pangan gitu, padahal makhluk hidup yang akan menunjang kebutuhan kita gitu. Ya. Jadi krisis pangan gitu ya, tapi 48 juta ton makanan terbuang percuma gitu ya. Jadi aneh gitu, ini sebuah ironi yang mana ketika kita berbicara tentang ketahanan pangan, berbicara tentang ramah lingkungan gitu, bahkan maksudnya Indonesia itu penyumbang sampah makanan terbesar pertama di ASEAN, dan di dunia itu masuk ke 5 besar kalau nggak salah ya. Jadi kan sebetulnya sumber istilahnya banyak sekali sesuatu yang disia-siakan gitu dari situ. Ini adalah tujuan dari farm to table atau garden to table ini, salah satunya ya memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Jadi sebuah budaya gitu yang sebetulnya jangan kasih nama permaculture, saya maksudnya nggak usah kasih nama permaculture, tapi ini adalah sebuah budaya yang perlu kita bentuk kembali gitu ya. Bagaimana kita bisa sadar penuh kita merespon lingkungan sekitar kita ya, terutama dari sumber pangan kita salah satunya gitu ya, untuk ya kita menjalani suatu kehidupan yang selaras dengan pola dan hukum alam atau sunatullah gitu. Cukup itu saja teman-teman semua. Jadi ini sebuah fondasi saja. Jadi selebihnya tadi mungkin Aca sudah berkeliling di sini dijelaskan. Tapi pada intinya saya mengajak untuk teman-teman semua kita mulai aware kembali dengan dengan salah satunya adalah merespon lingkungan sekitar kita, diri kita menjadi bagian dari alam, menjadi lingkungan dan kita akan membahas terkait dengan hubungan spiritual, mental, hingga ke dalam kesehatan diri kita itu. Langsung saja kepada Ibu Dr. Lita, Ibu Dr. Putih Lita, dipersilakan. Ibu, ya, untuk menyampaikan materinya. Nah, jadi itu bergerak di bidang integratif medicine atau holistic medicine, di mana peran mental, spiritual gitu ya, itu berpengaruh pada kesehatan kita. Kebetulan juga sejak tahun 2008 pasien-pasien itu 60% pasien kanker. Nah, kanker itu mau lari ke Beijing, ke Singapura, ke Penang, ke Guangzhou, kemanapun, sebelum dia berdamai dengan dirinya dan sekitarnya, ternyata kita tak sembuh. Nah, sayangnya gitu, kalau dulu pasien-pasien kanker itu kan di atas 40 tahun ya. Tapi sekarang pasien-pasien kanker yang berkunjung ke ibu itu anak-anak muda 17 tahun, 21, 23, 26 gitu ya, 32. Yang menurut saya itu terlalu muda untuk kena kanker gitu ya. Dan yang kena kanker juga kok bukannya orang yang gimana-gimana gitu, malah orang-orang hebat semua gitu loh. Yang pertama adalah energi yang lemah. Yang disebutkan energi yang lemah itu adalah tipe orang-orang yang selalu merasa dirinya lemah. Saya mah nggak bisa, saya mah nggak sanggup, saya jadi victim, jadi korban. Jadi selalu mengeluh bahwa dirinya itu adalah korban dari situasi gitu ya. Tapi yang tipe satu lagi itu adalah energi kuat, yang merasa dirinya bisa, harus bisa gitu ya. Jadi tipe-tipe yang mandiri, yang berdiri di atas kedua kakinya sendiri, yang mampu menyelesaikan masalah sendiri gitu ya. Ternyata kok ini juga kena kanker gitu ya. Jadi kan ada suatu pertanyaan why ya gitu ya.
ketemu ibu. Yang lebih sering ketemu ibu itu adalah yang bertahan. Jadi setiap ada masalah mengeluarkan diri, setiap ada masalah mengeluarkan diri, selalu mencari solusi yang gitu ya. Tapi ternyata yang diminta oleh pencipta kita itu bukan bertahan, tapi berserah. Nah ini adalah respon-respon yang ternyata tidak terlalu banyak dilakukan oleh anak-anak muda sekarang gitu. Kenapa mode berjuangnya tuh on gitu loh, tapi mode tawakalnya off. Jadi mereka terus-menerus memicu dirinya harus bisa gitu. Nah, ketika mereka mengatakan harus bisa, mereka mengandalkan dirinya. Padahal sekali lagi, pencipta kita meminta kita bukan mengandalkan diri, tapi mengandalkan Allah gitu kan ya. Ketika mereka mengandalkan diri, sebenarnya kalau dalam kita bicara mental dan spiritual, itu masuk dalam kategori sombong. Di sini apa yang selalu ibu saya temukan gitu. Menurut dokter gimana? Orang yang mengatakan saya harus bisa, harus mengandalkan diri sendiri. Saya mengatakan pada mereka itu menyesatkan. Mereka selalu terjebak dengan manusia. Yang dilihat adalah pasangannya kan, yang dilihat orang tuanya kan, yang dilihat adalah realita kah, apapun itu, tapi bukan Allah. Padahal kalau dalam agama Islam, Allah mengatakan bahwa apapun yang terjadi, yang pertama adalah atas izinku. Itu yang pertama. Tunduk pada kemauan kita, tidak tunduk pada kemauan dokter, tidak tunduk pada kemauan siapapun, kecuali tunduk pada kemauan pencipta. Begitu kita punya rasa sombong, sel kita apa nggak hancur coba? Judgment, nggak boleh dievaluasi, nggak boleh dihakimi, harus diterima kan? Tapi orang tua kita juga tetap ciptaan yang juga punya satu paket kelebihan dan kekurangan. Kita nggak bisa menjudge mereka berdasarkan apa yang kita ketahui. Harusnya orang tua gini, nggak bisa juga. Karena mereka juga produk dari masa lalu. Tugas kita adalah untuk tidak meneruskan pola-pola negatif masa lalu untuk hadir di masa sekarang. Begitu banyak anak-anak yang marah kepada orang tuanya gitu ya, itu hanya akan menjadi orang tua yang sama kepada anaknya. Jadi memang kita harus memaafkan siapapun gitu ya. Ketika kita memaafkan siapapun bukan untuk mereka, untuk diri kita. Karena maaf bukan untuk orang lain. Maaf adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, agar kita bisa menjadi diri kita yang terbaik dalam versi terbaik kita. Sedangkan kalau timur itu pada non fisik. Jadi ibu lebih fokus kepada non fisik dulu gitu ya. Dalam artian pikiran akar masalahnya apa itu ibu uraikan dulu. Nanti setelah itu dan mereka juga ibu minta untuk dialog dengan Allah ya. Dalam artian kan Allah mengatakan, kata Allah, bicaralah padaku kan gitu ya, kata Allah dalam sebuah hadis. Bahkan untuk urusan tali sepatu yang putus, untuk urusan remeh-temeh nggak penting. Artinya intinya kan karena kalau dalam medis timur kita nggak boleh stres ya. Jadi ibu ngambil jalan tengah. Jadi ibu untuk pola makan, ibu sih membebaskan diri, semua boleh dimakan tapi kurangi jumlahnya. Jadi jangan bablas aja gitu ya, punya makna kehadiran gitu kan, dan juga Allah punya rencana terbaiknya untuk setiap orang. Jadi ikuti proses itu, tapi jangan bersama diri, tapi bersama Allah. Jangan mengandalkan diri, tapi mengandalkan Allah. Kemudian bersyukurlah dengan apa yang ada ya. Jangan sampai kita mencari sesuatu yang belum kita miliki, karena begitu banyak orang fokus pada yang tidak dimilikinya, sehingga sulit bersyukur gitu ya. Karena kata Allah, kalau kita bersyukur, aku tambahkan nikmat bagimu. Ketika engkau tidak bersyukur kan gitu, cuma ada dua kan, kalau tidak syukur maka kufur. Kalau kufur nanti banyak ujian ya. Jadi jangan kepada yang tidak kita harapkan, tapi fokus kepada apa yang kita harapkan, agar kita semua sama-sama berusaha untuk melayakan diri untuk terus mendapat rahmat Allah, bantuan Allah dan seterusnya.
begitu kita sombong gitu ya, begitu kita mulai agak sedikit membangkang, tidak tahan dan seterusnya, itu bisa memutus aliran rahmat Allah gitu ya. Dan ini hati-hati karena hidup kita nggak lama. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti itu telurnya dipanen dari kebun. Kita sebutnya the happy eggs. Happy. Satu lagi bakwan ya, ada bakwan. Ada yang mau ngerasain dulu? Bakwan Tidak daunnya kita peras dan kita bikin jadi cincau. Tapi istilahnya mindful eating ya. Nah, jadi mindful itu kita menikmati setiap gigitannya, setiap prosesnya. Jadi teman-teman tadi bawa ke kebun ya, yang lihat itu ada. Bulan ini makanya terakhir. Kombucha ini salah satu yang bukan ya banyak macamnya dari probiotik yang bisa kita masukkan ke dalam perut kita, ke dalam usus kita untuk menambah banyaknya jenis mikroba yang ada di perut gitu. Nah, sebenarnya itu singkatan, jadi intinya kayak simbiosis dari mikroba sama jamur. Jadi ada bakteri dari mikroba sama bakteri sama jamur, tapi bakterinya bakteri baik, sama kayak di tubuh kita kan banyak banget mikroba, bakteri. Jadi kalau misalnya kita makin banyak makanan-makanan fermentasi, minuman-minuman fermentasi, probiotik itu semakin bagus buat kesehatan tubuh kita. Nah, caranya sebenarnya, siapa yang pernah beli tadi, pernah nyobain Scooby sebelumnya? Aku. Nah ya, belinya di mana? Pengen penasaran aja. Di kafe. Iya, di kafe. Jadi coffee shop ada yang jual. Oh, pas lari ada yang jual, ada yang ngasih kombucha, ada yang jual kombucha ya. Jadi rasanya kan seger gitu ya, kayak fermentasi aja, kayak minuman fermentasi, ada soda-sodanya gitu, segar. Nah, cara bikinnya itu sebenarnya base dari kombucha itu adalah teh, tapi nggak mesti teh, pokoknya apapun yang punya zat tanin. Contohnya apa? Teh kan punya zat tanin. Selain teh apa lagi? Kopi, kopi bisa selalu ada gulanya. Buat makanannya, buat makanan si Scooby-nya. Jadi nanti kalau setiap kali dikasih makan, dia bakal nambah lagi lapisan baru, baby baru. Jadi ini sebenarnya makin tebal, makin banyak. Nanti pindahin. Karena kalau misalnya udah teman-teman misalnya bikinnya di rumah, udah makin banyak Scooby-nya, lama-lama proses fermentasinya bakal lebih cepat, lebih cepat asam. Jadi kita pindahin ke tempat baru, bisa bikin di 2 wadah gitu, kayak gitu. 7 hari. Jadi misalnya ini contohnya teman-teman udah punya Scooby. Nah, mungkin ada yang nanya, Scooby awalnya dari mana? Asal muasalnya kenapa bisa ada Scooby? Scooby itu dari sebenarnya fermentasi teh manis yang berbulan-bulan, didiemin misalnya 3 bulan atau 2 bulan gitu. Ada juga yang waktu itu bilang 2 minggu teh manis didiemin. Teman-teman kan dapat nih kombucha. Sisain aja sedikit, sisain dikit. Misalnya katakanlah 2 sendok atau 3 sendok. Terus si 2 sendok 3 sendok itu ditambahin lagi sama teh manis, misalnya setengah botol atau 1 botol, kan udah ada biangnya. Jadi nanti dia ada makanan dari teh manis itu, nanti muncul selaputnya, tapi pelan-pelan munculnya tipis-tipis. Jadi kalau misalnya masih baby, masih tipis-tipis itu jangan langsung dibikin kombucha, dia belum waktunya gitu. Jadi tunggu sampai tebalnya mungkin 3 cm sampai 4 cm. Misalnya kayak sini, setebal ini atau setengahnya inilah boleh, setengah dari yang lapisan pertama ini, itu udah bisa kita bikin kombucha, tapi tunggu agak tebal dulu. Udah ada lapisan Scooby-nya, kita bikin teh manis tadi yang agak kemanisan, tunggu sampai suhu ruang. Udah suhu ruang, masukinlah ke wadah yang harus wadah kaca. Jadi selalu pakai wadah kaca. Terus masukin ke wadah kaca kayak gini, taruh di tempat si wadah kaca ini ditaruh di tempat yang tidak kena panas, tidak kena matahari langsung, dan juga bersih gitu ya. Gitu. Jadi ini kenapa pakai kain? Karena si Scooby ini kan hidup, dia bernapas. Kalau ditutup full, dia tetap kelihatan ada kayak bercak-bercaknya, tanda uap dia bernapas. Tapi kalau ditutup full, fermentasinya jadi terlalu cepat.
nanti dalam berapa hari dia tiba-tiba rasanya jadi kayak cuka gitu. Terus kombucha ini misalnya contohnya teman-teman udah bikin nih teh manis, di sini teh manis aja. Nah untuk tehnya pakai teh yang grade A. Jadi kalau misalnya teman-teman punya teh celup di rumah, sebenarnya itu bisa-bisa aja, cuman dia akan kurang bagus untuk membuat biang baru karena taninnya kurang kuat kan, kurang optimal. Jadi belilah teh yang grade A yang masih kayak teh peko, teh hitam, teh oolong, teh Jawa boleh, tapi intinya yang masih grade A, belum yang kayak bubuk, bukan teh yang bubuk gitu. Jadi masih grade A lah, kayak baru dijemur gitu. Jenis tehnya boleh pakai teh hijau, teh putih juga ada, teh hitam boleh. Teh hijaunya ya bubuk kan, nah itu udah beda lagi. Tapi teh hijau boleh. Nah ini kalau teman-teman udah bikin teh manis, masukkanlah ke dalam. Ini udah ketutup ya. Benar. Ini masukin ke wadahnya, wadah kaca ya tadi teman-teman. Dan jumlah teh manisnya itu jumlah banyaknya besarnya wadah itu nanti si Scooby-nya menyesuaikan ukuran wadah. Jadi kalau wadahnya kotak ya bentuknya kotak. Kalau wadahnya besar ya Scooby-nya jadi besar, wadahnya kecil ya Scooby-nya jadi kecil. Gitu. Gitu. Misalnya Scooby-nya setebal ini bisa buat 8 liter. Katakanlah bisa buat sebanyak ini. Kalau Scooby-nya segini bisa dipenuhin. Tapi kalau misalnya Scooby-nya kecil, misalnya cuma segede botol ini, misalnya 2 lapis, ya airnya sebotol ini aja di fermentasinya. Kok ini Scooby bukan ya? Oh iya, ini umur Scooby-nya udah peranakan dari 3,5 sampai 4 tahun yang lalu. Tapi itu basi nggak Kak? Nggak, Scooby kan nggak akan bisa basi karena dia kan yang hidup fermentasi, bisa mati tapi nggak bisa basi. Jadi mati itu kalau misalnya kita udah nih dibiarin aja, misalnya udah dipanen, dibiarin kering nggak ada airnya sama sekali, kasian kayak dia nggak ada makanan, tiba-tiba jadi kisut, gelap, kering gitu, jadi kayak nggak hidup, lama-lama dia mati. Di botol kayak gini lagi dipanen nih dari kerannya. Nah ini ya kan kosongin nih. Biasanya ada sisa starter kan. Nah starter itu jangan kebanyakan. Jadi kalau misalnya teman-teman panen kan ini udah asam nih, bentuk si rasa Scooby-nya udah ada asam, udah ada sodanya. Nah sisain aja sedikit, karena kalau misalnya teman-teman panennya cuma sampai misalnya disisain starternya segini, bikin lagi nanti dia terlalu cepet asam. Jadi cukup starternya sedikit. Terus dikasih makannya setelah misalnya nih udah dipanen kosong, teman-teman misalnya nggak pengen bikin kombucha dulu, ya udah ada fermentasinya gitu. Nanti misalnya teman-teman panen ini udah bisa jadi kombucha original, rasanya udah jadi kombucha, maksudnya rasanya udah kombucha udah jadi tapi rasa original. Kalau teman-teman mau ngasih tambahan rasa, misalnya kayak di kafe-kafe gitu kan ada rasa telang, ada rasa buah naga, ada rasa apalagi macam-macam ya, rosella, kapulaga dan lain. Mau ditambah rasa, ada 2 cara nambah rasa. Pertama, masukin bahan-bahan yang ngasih rasa, misalnya contohnya serai sama jahe yang dulu dipotong, digeprek, masukin, diemin lagi 2 hari di suhu ruang, nanti rasanya jadi nyampur dan dia tetap ke fermentasi, jadi rasanya tuh jadi rasa serai jahe gitu. Nah itu cara pertama. Cara kedua adalah bikin larutan. Jadi kayak misalnya ini teman-teman ini adalah larutan F2 yang original tambah larutan bayam Malabar tadi yang teman-teman lihat di bawah. Itu jadi dalam bentuk larutan. Jadi bisa dalam bentuk yang geprek masukin, atau bentuk teman-teman ngerebus sesuatu, atau misalnya sari buah, misalnya teman-teman ngejus buah naga, diambil sarinya, sepertiganya dimasukin, dicampurin ke sini, didiemin lagi 2 hari. Jadi buat rasa yang berbeda gitu. Jadi F2-nya jadi rasanya selain original. Kenapa gula tebu? Karena kalau misalnya pakai contoh madu, madu itu kalau misalnya dia nanya kan kalau bisa nggak kan misalnya pakai madu gulanya biar lebih sehat kan, misalnya arahnya ke situ kan. Cuman madu itu dia punya mikroba tersendiri. Jadi kalau misalnya kegabung mikrobanya tidak optimal dua-duanya, yang satu jadi pabuk gitu istilahnya gitu ya. Jadi tapi kombucha di kafe mending mahal-mahal pisan gitu ya. Kadang ada yang 1 botol 50.000, ada yang 35.000, beda-beda harganya. Itu karena waktu fermentasinya lama, butuh waktu 7 hari buat memproses dia, dan memang produknya pun bukan hanya teh manis biasa, tapi memang ada fungsi khasiat kesehatan juga buat probiotik gitu. Dan
ditutupnya bisa pakai kain kayak gini, atau kalau misalnya teman-teman botol si jarnya itu ada tutup aluminiumnya gitu, bisa juga nggak usah pakai kain, pakai tutup aluminium, tapi jangan ditutup rapat, cuma nempel aja, jadi tetap ada udara bisa keluar masuk, itu cukup, nggak apa-apa kayak gitu. Terus kalau teman-teman pertama kali, misalnya aku dulu pertama kali bikin gagal 2 kali, itu karena kontaminasi, bisa jadi dari udara, bisa jadi dari pokoknya ada kontaminasi. Itu tandanya ada kayak putih-putih, jamur putih di atasnya, lama-lama jadi warna hitam. Madu kan bagusnya kita pakai sendok kayu gitu kan, karena ada mikrobanya. Sama ini juga jangan kena logam, kalau mau pakai sendok plastik boleh kayak gitu. Paling mau ngeproses, jadi campur madu sama Scooby dimakan tuh enak gitu. Kalau minum ini tiap hari atau? Iya. Boleh tiap hari, tiap haus. Tiap yang pengennya seger gitu, karena emang kan seger ya, menyegarkan gitu. Makanya nggak boleh, aman, halal gitu, jadi nggak masalah. Walaupun udah seger. Agak Terus kalau teman Biar dapet itu. Iya, yang ada sedikit disisipin apa? Oh iya. Kayak yang bentuknya kayak sekalian jalan-jalan ini baru unboxing. unboxing langsung. Terima kasih. Lagi. Terima kasih.